Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatan wa tasliman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati segenap para tokoh, para asatidzah kami, dan para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kami banggakan para santri Pondok Pesantren Al-Fatah. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah. Naistum? Naistum? Nah, taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan mulia ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberkahi kesehatan, ada kelimpahan berkah umur, kelimpahan berkah harta, berkah keluarga, serta berkah fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nanti Bapak Ibu semua nggih, asatid, saya mohon maaf nanti mungkin full Indonesia Pak ya, karena memang asal usulnya bukan dari tanah Jawa ya Pak. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mas Topan. Gampang insya Allah dikenal Pak ya. Topan itu biasanya masuk berita, apalagi musim hujan ya. Saya aslinya di tempat dulu beliau Ustadz Paiman itu pernah berkecimpung di dunia dakwah itu di daerah saya di Tanah Riau. Tanah Riau itu daerah Sumatera Pak ya, ujung hampir mendekati Aceh ya. Apalagi saya itu posisinya pas di perbatasan antara Sumatera Utara dan Riau. Jadi asalnya dari sana Pak. Dari santri ada yang dari Riau, dari santri? Ada? Oh, ada Ustaz, dari Riau Ustaz, santri? Ada ya? Ada Ustaz? Ada ya, taib. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah santriwati juga, ibu-ibu, insya Allah di pagi hari ini judul tausiah, bukan tausiah Pak ya, nasihat untuk kita semua, terkhusus untuk kami yang menyampaikan adalah zikrul al-maut, zikru al-maut, mengingat kematian. Nah ini udah pagi-pagi, udah suasananya cerah. Nah kita merefresh diri kita, memotivasi diri kita, mengingatkan kepada diri kita tentang zikru al-maut, mengingat kematian. Mengapa kok kita harus ingat kematian Bapak Ibu? Kenapa? Karena Allah telah menetapkan, Allah telah menyampaikan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan kita saat ini Allah berikan ruh nyawa tersebut, dan tinggal kita sejatinya hanya tinggal menunggu waktu, waktu kapan Allah habiskan waktu kita. Maut itu bukan hanya sekedar yang tua, jadi yang muda nih, yang teman-teman semua, teman santri, santriwati, materi ini bukan kok ini khusus untuk Pak D yang udah sepuh ini. Ini khusus untuk mbah-mbah yang udah sepuh ini biar diingat. Enggak, ini untuk kita semua. Mati itu tidak menunggu kapan tua, kapan muda. Tak ubahnya seperti sebuah pohon gitu Mas ya. Sebuah buah, sebuah pohon kelapa lah contohnya. Itu yang gugur kan bukan hanya yang sudah tua nggih Pak, yang jatuh. Itu yang kecil-kecil kadang juga berguguran. Begitupun dengan dedaunan. Bukan hanya yang kering, tapi yang muda juga berguguran, karena memang al-maut itu tidak menentukan umurnya muda, tua, belia atau lain sebagainya, itu tidak
tidak memandang umur tersebut. Nah, maka perlu kita ingat, kita harus mengingatnya karena tidak memandang umur tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan bahwasannya kematian itu pasti, Pak ya. Kematian itu pasti datangnya. Kapanpun, dimanapun berada, kapanpun berada dia pasti akan mendatangi kita. Tadi di ayat yang awal kita baca surat Al-Imran ayat 185, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian apa tujuannya, Bapak? Jadi kematian itu Allah berikan kepada kita untuk Allah nanti menimbang, untuk Allah nanti menghitung, untuk Allah nanti mengevaluasi. Karena kita sejatinya diciptakan di dunia untuk beribadah, Bapak Ibu, bukan untuk sekedar mencari penghidupan, enggak. Terkhususnya diciptakannya kita di dunia, kata Allah, illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan kita melainkan agar kita beribadah kepada Allah. Hanya saja unsur-unsur dunia yang ada di samping kita, mencari penghidupan, kemudian mencari rezeki dari Allah yang itu sifatnya duniawi, itu hanya sekedar sarana, itu hanya sekedar alat untuk kita menuju akhirat. Makanya wa nabluukum, Allah itu akan apa? Menguji kita dengan apa? Bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan. Keadaan ekonomi kita, keadaan diri kita saat ini, ada yang Allah cukupkan dengan menjadi agnia, seorang yang kaya. Ada yang Allah berikan cobaan dengan kefakirannya, kekurangannya, dan itu semua untuk Allah menguji, untuk Allah nantinya menguji kita. Siapa di antara kita benar-benar yang takwanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang banyak harta itu justru ujiannya juga lebih berat, Bapak Ibu, lebih berat. Kenapa? Karena harta yang dimiliki itu perlu dipertanggungjawabkan. Makanya dunia itu sebenarnya sarana kita, Pak. Sarana kita untuk mempertanggungjawabkannya, untuk menjadi pundi-pundi amalan yang akan kita bawa di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadima 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'al, sampai nanti dia itu ditanya tentang 4 hal. Salah satu dari 4 hal ini apa? An malihi aina iktasaba wa fima anfaqah. Semuanya akan dipertanyakan. Orang yang kaya akan dipertanyakan tentang hartanya, dari mana diperolehnya, kemudian untuk apa dijalankan. Itu semua akan Allah tanya agar nanti menjadi timbangan amal. Dan orang yang kekurangan itu ditanya akan kesabarannya, sejauh mana kesabarannya dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan, kekurangan-kekurangan yang Allah berikan. Jadi semuanya berkumpul jadi satu, baik yang kaya ataupun mau yang miskin, itu semuanya Allah berikan, Allah peruntukkan, dan Allah takdirkan untuk nanti di akhirat apa? Allah ingin mempertimbangkan amalan tersebut, keadaan tersebut, apakah nantinya akan memasukkannya ke dalam golongan hamba yang soleh, atau sebaliknya menjadi hamba-hamba yang tidak Allah sukai karena kufurnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu ketika datang tidak akan dapat kita hindari kemanapun kita berada. Kalau dia sudah datang, idza jaa ajaluha, kata Allah, kalau udah datang waktunya, gak akan sedikit pun kita bisa menghindar. Kemanapun kita bersembunyi pasti akan ketemu dengan yang namanya kematian. An-Nisa ayat 75, 78, ya Mas? Gimana bunyinya, Mas? Aina matakunu yudrikumul maut wa alau kuntum fi burujim musyayyada. Aina matakunu, dimanapun kalian berada, kata Allah, dimanapun engkau berada wahai hambaku, yudrikumul maut, maut akan menjumpai kalian, walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun nanti kalian ada bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh sekalipun. Jadi nggak bisa sembunyi, Mas ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, seorang ulama pun tidak, walaupun dengan kealimannya, ketika sudah datang ajalnya maka tidak akan
bisa menghindar dari kematian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita Pak ya untuk mengingat kematian ini di dalam hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadimil ladzat, banyaklah olehmu mengingat apa? Hadimil ladzat, pemutus kenikmatan. Jadi salah satu makna al-maut itu apa Bapak Ibu? Hadimil al-ladzat, pemotong atau qat'ul ladzat, pemotong kenikmatan. Kenikmatan apa? Memotong kenikmatan kita beribadah di dunia, beribadah kepada Allah. Memotong kenikmatan kita dari apa? Menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita, terputus semuanya. Yakni al-maut kata Rasulullah, yaitu al-maut. Makanya ada sebuah cerita Pak ya. Jadi seseorang itu tidak akan mati, tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai benar rezekinya itu benar-benar apa? Terpenuhi di dunia, dan rezekinya yang terakhir kalau itu sudah dimakan, kalau itu sudah dinikmati, sudah diberikan, maka ajal akan menjemputnya. Ini ceritanya wallahu ta'ala ya, mungkin bisa kita ambil ibrah. Jadi ceritanya gini Pak, ada seseorang yang jatuh di sebuah sumur, kemudian dia itu tertolong, kemudian ada seseorang yang menanyakan kok bisa gitu, setelah dia selamat kok bisa masuk sumur, kemudian dia mempraktekannya dengan sebelum dia mempraktekkan dia minum sejenak untuk menenangkan dirinya yang telah masuk sumur tadi. Maka setelah dia minum, kemudian dia mempraktekkan kok bisa masuk sumur, qadarullah dia masuk sumur itu kembali dan wafat. Qadarullah diwafatkan oleh Allah Ta'ala untuk yang kedua kali masuk sumur ini tadi. Maka ada ulama yang mengambil pelajaran dari kisah tersebut minum yang tadi terakhir dia minum adalah rezeki terakhirnya. Makanya nanti ada beberapa ulama itu berpendapat Pak ya, menyampaikan nikmat terakhir yang kita rasakan sebelum datangnya kematian itu adalah tanda salah satu fitrah Allah, qudratullah. Nanti untuk kita berjalan untuk diri kita kita akan memakan, meminum rezeki yang yang Allah takdirkan untuk kita, kemudian Allah akan mewafatkannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dzikra hadimil ladzat, banyak mengingat pemutus kenikmatan ini tadi, yakni al-maut. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mati ini kira-kira menakutkan bukan Pak? Bukan nggih? Bukan atau bukan? Wedi ya Pak? Jangan takut Pak ya. Jadi saya mengingat ada pesan ulama itu orang yang ini mungkin nasihat untuk kita Pak ya. Orang yang takut, khawatir akan kematian itu dipertanyakan semangat dalam amalnya. Amalnya itu dipertanyakan Pak. Amalnya dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau sudah amalnya itu dilaksanakan, dia benar-benar takwanya lillah, semua dijalankan untuk Allah, karena kita telah berikrar qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu kalau udah dilakukan, orang itu gak akan takut kematian. Kenapa? Karena dia pasti sudah yakin akan janji Allah yang diberikan, yakni al-jannah. Jadi ini teman-teman semua ya, motivasi diri kita terkhusus kami, karena memang akhir zaman ini nanti ada penyakit wahan Pak, namanya penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia tapi takut mati. Nah jadi ulama ini berpesan gini Pak, mati itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan, justru itu hal yang menyenangkan. Makanya kita lihat itu banyak para syuhada Pak ya, ulama atau orang soleh itu tatkala mati menjemputnya dia mutmain, tenang, seolah-olah sesuai dengan firman Allah di surat Mas? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita itu harus kita ingat Pak, kalau kita itu amalnya udah cukup, sudah tenang, sudah kita lakukan semua yang Allah perintahkan, maka diri ini, nafs ini akan tenang. Karena Yakin akan janji
Allah. Sebaliknya kok kalau kita khawatir, takut, nah ini pertanyakan diri kita Pak, pertanyakan diri kita masing-masing Bapak Ibu, pertanyakan, jangan-jangan selama ini amalan kita itu berkurang, jangan-jangan selama ini kedekatan kita dengan Allah itu kurang. Makanya ini sebenarnya bukan kekhawatiran akan azabnya Pak. Memang kita khawatir akan azab kubur tadi, karena memang azab itu pasti ada, azab kubur, kemudian azab di akhirat itu pasti ada. Tapi tenangnya diri kita, tidak khawatirnya kita dengan al-maut, karena sekarang ini banyak apa penyakit wahan tadi. Cukupkan diri kita dengan kita memperbanyak amalan. Insya Allah kita nanti akan seperti para sahabat, amin ya rabbal alamin, seperti para ulama. Mereka nggak takut mati. Ketika mati menjemput mereka, maut menjemput mereka, di antara mereka itu ada yang masih sempat memberikan nasihat, di antara mereka masih ada yang memberikan wasiat kebaikan, bahkan di antara mereka masih ada yang apa mencurahkan karya-karyanya, menuliskan pesan-pesannya, hikmah-hikmah yang ia pelajari kemudian diajarkan untuk kita sampai sekarang masih ada dari kitab-kitabnya. Nah itu contoh orang-orang soleh tadi, mereka tidak khawatir dengan yang namanya al-maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di ini Pak ya, bab perjalanan ruh. Jadi karena kematian itu wajar Pak ya. Kematian itu wajar boten Pak? Biasa apa boten? Biasa nggih. Biasa. Enggak tahu kan kita punya tetangga apa malamnya itu mesti ngobrol dengan kita, sorenya mesti apa, paginya mesti ngobrol, siangnya Allah wafatkan. Itu hal yang biasa. Siangnya Allah wafatkan. Ada juga apa namanya yang masih saja apa namanya duduk dengan kita di sebuah majelis, kemudian beberapa jam kemudian itu Allah wafatkan. Karena nggak tahu kita Pak, nggak tahu kapan datangnya tadi. Nah sekarang kita akan bersama-sama meresapi Pak ya, ruh ini kemana? Ruh seseorang itu kemana ketika Allah cabut? Nah, kalau dulu saya membayangkan kecil itu, orang itu kalau meninggal ya ruhnya naik di atas awan Pak ya, anak kecil biasa itu naik di atas awan, ada tangganya, kemudian kalau dia dari orang-orang yang soleh nanti disambut di pintu surga, kalau dia dari orang-orang yang buruk amalnya maka masuk ke dalam api neraka. Itu bayangan saya di waktu kecil, atau mungkin bayangan kita semua seperti itu. Nah sekarang kita akan membahas tentang perjalanan ruh, perjalanan arwah seseorang Pak ya. Jadi di sini nanti ada dua Bapak Ibu, ada dua keadaan. Apa itu? Akan ada dua keadaan yang digambarkan di dalam hadis ini tentang perjalanan ruh tadi. Maksudnya apa? Ada yang menceritakan, di hadis ini menceritakan dua itu apa? Ruh orang muslim, orang yang berbuat kebaikan, itu nanti ada perjalanannya. Proses dia dicabut, mulai dari dicabut sampai nanti dikembalikan, itu ada prosesnya. Kemudian ada cerita tentang ruh orang yang fasik tadi, orang yang tidak mau melakukan amalan, bermaksiat kepada Allah, juga ada perjalanannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah kita akan bahas hadis dari seorang sahabat, siapa? Azib, namanya Bara bin Azib. Nah, beliau menjelaskan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada mereka Pak. Apa? Ini yang pertama membahas tentang arwah seorang muslim, arwah orang soleh, arwah orang yang berbuat kebaikan. Ini perjalanannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti dapat kita contoh Pak ya, dapat kita resapi ya. Apa perjalanan ruh tersebut? Gimana perjalanannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila telah meninggal dunia dan menuju akhirat, maka turunlah rombongan malaikat dari langit dengan wajah yang putih, seakan wajah mereka adalah matahari. Jadi apa Bapak? Orang yang udah detik sakarut itu apa? Melihat malaikat, melihat malaikat. Hari ini apa? Pandangan kita, wajah penglihatan kita itu Allah tutup, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat hal-hal yang Allah gaibkan untuk kita seperti malaikat tadi. Tapi ketika orang nanti wafat, Allah ingin mencabut nyawanya, dia akan melihat
malaikat. Nah, orang soleh ini tadi, Bapak Ibu, ketika nyawanya itu sudah di detik pengakhirannya, sudah mau dicabut, maka dia akan melihat malaikat turun dari langit, apa? Wajahnya putih dan seperti matahari. Kemudian apa? Bapak Ibu, dilanjutkan Rasulullah, malaikat tadi membawa sebuah kafan dan parfum dari surga. Jadi malaikat tadi turun, kemudian membawa sebuah kain kafan dari surga yang wangi dan putih bersih, hingga mereka semua duduk di sisinya. Nah, jadi kan orang itu nanti kayak apa Pak ya? Saya itu punya saudara ya Pak, punya bude dulu itu qadarullah di detik pengakhiran hidupnya sebelum wafat, dia itu ketakutan Pak, karena ngomong ada yang datang gitu, diusir gitu, siapa gitu ya, kita nggak tahu, kita husnuzonnya yaitu adalah malah malaikatul maut. Nah, jadi nanti orang yang soleh itu juga akan dikelilingi oleh malaikat dan membawa sebuah kain kafan. Untuk apa? Di sini dijelaskan arwah malaikat itu tadi, arwah orang soleh itu tadi Bapak Ibu, dibungkus dengan kain kafan yang dibawa dari surga. Kemudian apa? Kemudian disebutkan, dibacakan di arwah tersebut, ketika sudah ditarik arwah itu dari orang muslim tadi, malaikat mengatakan apa? Itu tadi surat apa Mas? Yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayat surat apa? Al-Fajr. Naam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk menyambut ampunan dan ridho Allah. Disambut Pak sama malaikat, disambut sama malaikat ketika nyawa dicabut, kemudian dibacakan ayat tersebut, disambut. Kemudian apa? Ruh tadi keluar dari jasad seperti mengalirnya air dari mulut, air dari keran sebuah wadah. Karena kalau kita ada wadah air itu kalau dibuka kan ngalirnya mengucur Pak ya. Nah, itu ibarat ruhnya orang muslim tadi yang taat. Ruhnya itu mengalir dengan lancar gitu, tidak ada hambatan. Kemudian apa? Lalu malaikat maut itu mengambilnya dan dibungkus kain kafan tadi. Lantas setelah ruh itu tadi keluar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ruh itu keluar, apa perjalanan selanjutnya? Akhirnya apa? Ruh tadi yang telah dibungkus kain kafan itu dibawa ke atas langit. Untuk kalau di hadis ini nanti diceritakan untuk dilaporkan Pak, untuk disampaikan kepada Allah. Singkat cerita, ketika tadi ruh orang muslim tadi telah sampai di atas langit, ini langit pertama Pak ya, langit itu ada pinten Pak? 7. Di langit pertama itu nanti diketok, malaikat itu mengetuk pintu langit pertama. Kemudian apa? Penduduk langit pertama itu mengatakan, ruh siapakah ini? Kemudian apa? Para malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, ini ruhnya si anak A, si anak B, tapi ini dikatakan dengan sebutan yang terbaik. Jadi nanti orang yang soleh itu ketika di langit pertama nanti ruhnya dibawa, ketika ditanya ini ruhnya siapa? Ini ruhnya siapa? Maka malaikat penduduk langit yang di langit pertama tadi setelah bertanya, maka malaikat tadi menjawab, ini ruhnya fulan bin fulan dengan nama terbaik, dengan nama terbaiknya, bisa jadi dengan nama bapaknya, intinya nama terbaiknya disebut. Akhirnya apa? Sampailah di pintu pertama itu dibuka, kemudian apa? Karena ruhnya itu bagus, wangi dan baik, bercahaya, pintu penduduk langit pertama itu takjub, merasa bangga gitu, merasa senang, ini ruhnya siapa, alangkah baiknya ruh ini. Kemudian sampai langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh nanti di Sidratul Muntaha itu sama Pak, setiap ketukan pintu itu ditanya ini ruhnya siapa, disebut lagi ruhnya fulan bin fulan dengan nama terbaiknya. Kemudian apa? Sampai di Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah nanti di atas, Allah itu mengatakan apa? Siapa? Sama ditanya, siapa ruh ini? Siapa yang punya ruh ini? Kemudian disebutkan nama terbaiknya. Akhirnya apa? Allah mengatakan, kembalikan hambaku ke dalam kuburnya. Kembalikan hambaku ke dalam kuburnya dan berikan teman terbaiknya. Jadi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sampai di langit terakhir dan Allah bertanya ruh siapa ini, ruhnya dikembalikan lagi ke mana Pak? Ke jasad tadi yang ada di kubur, bukan di
Bukan di ini Pak ya, waktu di takziah kan, bukan. Nanti lari semua pentakziahnya. Ketika dikubur nanti, itu dikembalikan ruh itu tadi. Dikembalikan, kemudian apa? Allah meminta untuk diberikan seorang teman yang terbaik. Siapa? Siapa lagi kalau bukan amalnya. Makanya nanti di dalam kubur Pak, itu kita ada seorang teman. Siapa teman kita? Amal kita. Maka ini dijelaskan nanti di hadis ini apa? Orang soleh itu kalau udah di kuburan, dia itu kaget karena ada seseorang di sana yang wajahnya bersih, bersinar, putih. Kemudian apa dikatakan? Aku ini adalah temanmu sampai hari kiamat. Temanmu sampai hari kiamat. Siapa engkau, kata ruh itu tadi? Engkau adalah, siapakah engkau? Aku adalah amalan yang telah engkau lakukan selama di dunia. Itu perjalanan siapa tadi Pak? Ruh orang soleh. Sekarang ruh orang yang ya kurang baik, orang yang sering bermaksiat kepada Allah. Gimana perjalanannya? Kalau tadi ruh orang soleh itu didatangi seorang malaikat dengan mengatakan, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tadi, maka orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang senantiasa durhaka kepada Allah, mereka akan khawatir, akan khawatir dan takut karena ada seseorang yang datang dengan wajah yang seram, dan membawa sebuah kain kafan. Kalau tadi orang soleh dari apa? Surga. Ini dibawakan kain kafan dari api neraka. Kemudian apa? Nyawa itu tadi, ruh tadi itu ditaruh, sama prosesnya kayak orang soleh tadi. Nyawa itu tadi ditaruh di kain kafannya, kemudian dibawa ke langit ketujuh tadi. Dimulai dari langit pertama, diketuk. Apa? Para penduduk langit pertama itu sebelum ketika diketuk itu sudah mengatakan, ruh siapakah ini? Alangkah buruknya ruh ini, alangkah jeleknya ruh ini. Kemudian disebutkan apa Pak oleh malaikat yang membawanya, ini adalah ruh Fulan bin Fulan dengan nama terburuknya, dengan nama terjeleknya. Nah kita kan semua orang itu punya nama Pak ya, nama yang ada ya, nama baik itu biasanya nama yang disematkan kepada kita karena kebaikan kita. Kayak Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya, maka disebut as-siddiq. Kemudian apalagi julukan Nabi Muhammad, orang yang apa ya, yang terkenal itu as-siddiq ya, orang yang jujur, amanah gitu. Itu julukan terbaik. Kita pun sama Pak, mungkin di kehidupan kita ada nama terbaik yang tetangga kita, saudara kita yang diberikan untuk kita. Misalnya kita rajin sedekah, bapak itu rajin sedekah, ada julukannya lagi loh Pak. Saya bingung nyampaikannya ini. Ya nggak tahu ya semua, tapi saya ini ya anak pesantren itu biasa ada julukannya Mas ya. Ada antum semua. Kalau saya dulu julukan terbaiknya Pak ya. Julukan terbaiknya itu ya Ibnu Ali kayak gitu, karena ayah saya itu namanya Ali. Nah, maka ustadz saya itu ada yang menyebutkan saya Ibnu Ali, anaknya Ali. Julukan terburuk saya apa? Ya nama-nama jelek itu Pak yang diberikan santri itu kan, santri biasa kayak gitu Mas ya. Biasa atau biasa? Ada yang namanya bagus-bagus disebut saprol. Ya, ada namanya bagus-bagus diberikan ayah ibunya disebut apa? Doblek, gitu-gitu. Yang keriting disebut kiting. Ya, saya dulu ngalami juga. Kiting disebut kiting. Yang mesti kayak anak bayi disebut kencur. Wangi kencur, kayak gitu. Jadi nama terburuknya disebutkan nanti. Ini ruh anaknya ini, nama terburuknya disebutkan. Sampai itu prosesnya lama Pak, di hadis ini lama. Karena malaikat itu gak mengizinkan, sempat tidak mengizinkan ruh ini naik ke langit ke satu aja gak diizinkan. Akhirnya apa? Dibuka pintu langit ke satu, dibuka pintu langit kedua, sama ditanya ini ruh siapa. Kemudian dijelaskan ini ruh Fulan bin Fulan dengan nama terjeleknya, sampai di Sidratul Muntaha, sampai nanti di perbatasan langit ketujuh itu adalah arsy-Nya Allah. Sama Allah itu mengatakan alangkah buruknya ruh ini ruhnya siapa. Kemudian apa? Malaikat sama menjawab ruhnya Fulan bin Fulan dengan nama terburuknya. Nah kalau tadi orang soleh, orang mukmin itu Allah kembalikan ke dalam kuburnya dengan apa? Lembut, dengan baik, dengan tenang. Kalau orang kafir itu nanti orang buruk itu tadi akan dicampakkan Pak. Jadi dari langit ketujuh di dalam hadis ini dijelaskan apa? Ruh tadi akan Allah campakkan dari langit ketujuh tadi, dicampakkan, dihempaskan ke makobirat, ke tempat kuburnya.
Kemudian apa? Allah memerintahkan untuk apa? Ditemani, diberikan teman sebagai teman, diberikan teman dengan perangai yang buruk. Makanya nanti orang yang sering bermaksiat, orang yang sering berbuat dosa kepada Allah, dia akan terkejut. Dengan terkejut apa? Siapa? Kok ada orang jelek, orang buruk di dalam makamnya? Nah, itu tidak lain siapa Pak? Amalan buruknya. Jadi nanti amalan buruknya akan menemaninya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis di akhir hadis ini apa? Ini juga menjadi ini Pak ya, menjadi nasihat kita dari ulama itu menjelaskan apa di akhir hadis ini? Orang itu sejatinya hamba Allah itu nanti bisa melihat Pak, bisa melihat apa? Di akhir hayatnya, di akhirat nanti itu dia dapat surga atau enggak itu dia bisa lihat langsung di kuburan, di kubur ini tadi sudah bisa dilihat. Apa? Nanti di kubur ini Pak, perbandingan orang soleh dan orang buruk tadi. Kalau orang soleh itu nanti apa? Dia akan melihat apa? Diperlihatkan oleh Allah taman-taman surga, pintu surga. Makanya dari hadis ini tadi ulama ada yang berpendapat seseorang itu aslinya, seseorang itu sejatinya sudah dapat memperkirakan di akhir hari pembalasan nanti dia memperoleh apa? Surga kah atau neraka? Itu sudah dia bisa lihat di kuburan itu tadi. Karena setelah nanti dia di dalam kubur, orang yang soleh akan Allah perlihatkan dengan pintu surganya. Orang yang buruk amalannya akan Allah perlihatkan dengan pintu neraka. Maka orang itu udah bisa nentukan Pak, di akhir itu nanti dia dapat apa. Nah, kemudian akhirnya apa Pak? Di paling akhir hadis ini mengatakan kalau orang soleh ketika dia wafat itu arwahnya nyebut kepada Allah, mengatakan kepada orang yang membawanya tadi, pentakziah itu tadi apa? Qaddimuni. Apa artinya Pak? Segerakan aku dikuburkan, segerakan aku untuk dikuburkan. Makanya sunnah dari perkara janaiz atau pengurusan jenazah itu disegerakan Pak. Nah itu kenapa orang soleh itu tadi ingin segera dikuburkan karena dia sudah melihat Allah itu sudah memberikan janji kepadanya untuk diberikan teman yang baik selama dikubur tadi. Kemudian Allah menjanjikan apa? Diperlihatkan dengan pintu surga. Kemudian dia berdoa Pak. Orang soleh itu nanti arwah orang soleh, jasad orang soleh di kuburan itu mereka akan berdoa apa? Agar kiamat cepat untuk ditegakkan. Untuk apa? Mereka tidak sabar memperoleh apa? Ganjaran dari Allah. Berbeda dengan orang yang suka bermaksiat. Kalau tadi orang soleh itu mengatakan arwahnya apa? Qaddimuni, segerakan aku ke kuburku. Nah kalau orang yang fasik, orang yang suka berbuat dosa, arwahnya itu akan mengatakan apa ketika mau dibawa ke kubur? Sebelum dibawa ke kubur, ya laitaha aina yadhabuna biha. Wahai saudara-saudaraku, kemana kalian akan hendak membawaku? Dia takut, khawatir, sudah was-was karena dia sudah tahu ketika arwah itu tadi dibawa ke langit ketujuh dan dihempaskan, dia sudah tahu apa yang akan dia dapat di kubur nanti. Maka dia takut gitu. Ya laitaha aina yadhabuna biha. Wahai saudara-saudaraku, wahai kerabatku, kemana kalian akan hendak membawaku? Kemudian apa nanti di kubur nanti dia akan berdoa apa? Ya Allah, dia di sini dikatakan, ya Allah, akhirkanlah, tanggungkanlah hari kiamat sampai lama. Akhirnya apa? Dia gak mau kiamat segera ditegakkan, khawatir akan mendapatkan apa? Balasan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan perbandingan antara ruh orang soleh tadi dan ruh orang yang buruk tadi dapat kita ambil pelajarannya. Kenapa? Intinya kita semua itu sudah bisa melihat, sudah bisa meraba-raba kemana kita akan Allah bawa di akhirat nanti, di hari pembalasan nanti kemana akan Allah berikan. Apakah kita termasuk dari ashabul yamin, orang-orang yang diberikan catatan amalannya di arah kanan, ataukah sebaliknya kita termasuk dari ashabus shimal, orang-orang yang Allah berikan catatan amalan dari arah kiri. Itu kita sudah mengetahuinya sejak di alam kubur berdasarkan hadis Bara' bin Azib ini tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sesi terakhir ini sebagai penutupan juga sebagai pengakhiran, maksimalkan amal kita kepada Allah.
setelah kita tadi mengetahui hadis tadi, setelah kita membacakan mentadaburi hadis tadi, nasihat untuk kita apa? Maksimalkan umur kita, maksimalkan apa? Kesempatan ini untuk kita berusaha beramal kepada Allah. Insya Allah nanti kalau beramal, kalau kita sudah mengumpulkan amalan, karena ini yang kita bawa Bapak Ibu, nanti hati kita akan tenang, tidak takut dengan kematian. Apa kata nasihat Ibnu Umar dalam hadis Ibnu Umar? Apa nasihat Rasulullah untuk kita? Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ini nasihat Umar Pak ya. Nasihat nasihat Umar bin Khattab ya untuk kita apa? Idza amsaita falatan tadhiris sobah. Maksudnya apa? Kalau sore itu jangan nunggu pagi, jangan nunggu apabila sore itu jangan sampai kita nunggu pagi. Kemudian apa? Ketika masuk pagi juga jangan sampai menunggu waktu sore. Maksudnya apa? Beramal mulai dari sekarang, jangan menunggu datangnya ajal, jangan sampai menunggu datangnya apa? Hari akhir. Dari sekarang dipersiapkan, dari sekarang kita persiapkan dan maksimalkan amalan kita Pak. Kenapa? Salah satu penyesalan orang yang berbuat dosa kepada Allah itu tertuang dalam surat Fatir. Nanti setelah kajian ini mungkin bisa ditadaburi Pak. Itu surat Fatir ayat 37 itu sangat luar biasa pukulannya, sangat luar biasa. Ingat apa? Warningnya, rambu-rambunya untuk kita. Apa Pak? Orang yang berbuat dosa nanti ketika di neraka apa? Wahum yastarikhuna fiha. Orang itu akan menjerit. Penduduk neraka itu akan menjerit. Mereka mengatakan apa? Rabbana akhrijna minha na'mal solihan ghairalladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Rabbi, keluarkan kami dari api neraka ini. Na'mal solihan ghairalladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amalan soleh, kami akan melakukan kebaikan sebagaimana amalan tersebut belum pernah kami lakukan ketika kami hidup. Kemudian apa kata Allah ketika mereka minta ini? Awalam nu'ammirkum. Allah langsung mengingatkan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kalian umur, bukankah kami telah memberikan kalian peringatan, kesempatan. Wa ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Bukankah kami telah memberikan peringatan dan engkau tidak mau mengingat? Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah apa yang kami berikan. Fama lidzalimina min nasir. Dan tidak adalah bagi orang yang zalim terhadap dirinya seorang penolong. Maka Bapak Ibu, jaga kesempatan ini, jaga umur kita, jaga semaksimal mungkin amalan kita untuk Allah. Jangan sampai penyesalan ini, penyesalan yang disebutkan di dalam Fatir ayat 37 ini menjadi penyesalan kita ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami memohon maaf manakala ketika menyampaikan ada kesalahan, ada yang hal yang tidak disukai, dan mudah-mudahan ini bukan bukan untuk Bapak Ibu, maksudnya bukan untuk sekedar mengajari, bukan sekedar untuk menggurui. Ini adalah nasihat yang ingin saya sampaikan terkhusus untuk diri saya, kemudian untuk kita semua, karena sejatinya seorang muslim itu apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menasihati, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, meridhoi amal kita, menerima amal kita, sehingga tadi di zikir pagi terakhir kita mengucapkan apa Pak doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqab. Amalan yang diterima tadi mudah-mudahan menjadi doa yang Allah ijabahi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.